Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wa hadirat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita di tempat ini, hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dan melanjutkan dengan salah satu kewajiban kita, yaitu mempelajari agama ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, yang kita bahas ini bermanfaat di dunia wal akhirat untuk kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita berharap pada Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jemaah. Juga sahabatnya yang mulia, ahlul baitnya, para ulama mendapatkan, melanjutkan perjuangan dan warisan beliau. Semoga kita di sini semuanya nanti di hari kiamat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan membaca hadis yang ke-24 dari rangkaian hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah atau Arba'in Nawawi. Hadis nomor 24. Al-Haditsu Ar-Rabi' wal 20. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih, terhadap apa yang beliau riwayatkan dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan seperti ini menunjukkan bahwa hadis yang akan disebut adalah hadis qudsi. Berbeda dengan hadis yang telah berlalu semuanya itu hadis nabawi. Hadis yang lafaz dan maknanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis qudsi ialah kalamullah, namun dia tidak termasuk Al-Qur'an. Dia kalamullah tetapi tidak termasuk di dalam 6.236 ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi lafaznya, maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, ya, maksudnya hadis qudsi pengertiannya ialah kalamullah yang bukan Al-Qur'an. Ya. Kemudian annahu qala, bahwasanya Allah taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama. Sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku sendiri. Waja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikan kezaliman itu satu yang terlarang di antara kamu. Fala tazalamu, jangan kamu berbuat zalim. Kita hitung sama-sama Pak Ibu ya, itu satu kalimat ya. Setiap kalimat dimulai dengan kata ya ibadi. Baru satu. Yang kedua, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, seluruh kalian sesat kecuali yang kuberikan hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, pastikan kuberikan hidayah. Yang ketiga, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'. Setiap kamu adalah lapar, setiap kamu kelaparan. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang kuberi makan. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku.
at'imukum, akan kuberikan kamu makan. Yang ke berapa Ibu? 4. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum 'arin, semua kamu itu telanjang, illa man kasautuh, kecuali yang kuberikan pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, kuberikan kamu pakaian. Yang kelima, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian selalu berbuat salah dosa setiap siang dan malam, malam dan siang, setiap hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, sedangkan aku senantiasa pula mengampuni dosamu seluruhnya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampunan dariku, aghfir lakum, ku ampuni dosa-dosa kalian. Yang ke 6. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dhurri, wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian tidak akan bisa mencapai kemanfaatan untuk kemanfaatanku. Kalian tidak akan sampai kepada kemudaratan untukku, tidak bisa memudaratkanku gitu. Fatadurruni, sehingga kalian bisa memberikan mudarat kepadaku. Walan tablughu naf'i, dan kalian tidak akan mencapai manfaatku. Fatanfa'uni, sehingga kalian memberikan manfaat kepadaku. Yang ke 7. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya seluruh kamu, baik yang pertama sampai yang terakhir dari kamu, dari kalangan manusia maupun jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahid, semuanya sama dalam masalah ketakwaan, semuanya bertakwa kepada Allah, ma zada zalika fi mulki syai'an, hal itu tidaklah akan menambahkan kemuliaanku. Ya ibadi, yang ke-8. Ya depan ya Pak. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya seluruh kamu, baik yang pertama sampai yang terakhir dari kalangan manusia atau jin, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya fajir, ahli maksiat semuanya, luar biasa. Ma naqasa zalika min mulki syai'an, hal itu tidaklah mengurangi kemuliaan kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, yang ke 9. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, jika seluruh kamu yang pertama sampai terakhir, jin dan manusianya, qamu fi sa'idin wahid, berdiri pada satu tempat yang sama, fasa'aluni, dan meminta kepadaku suatu permintaan, fa'ataituhu kulla wahidin mas'alatah, lalu kuberikan permintaan seluruhnya, apapun itu, ma naqasa zalika mimma indi, tidaklah berkurang sedikit pun kekayaanku, illa kama yanqusu al-mikhyat iza udkhilal bahr, kecuali seperti berkurangnya apa yang menetes dari jarum yang dicelupkan ke dalam samudra. Yang berapa Pak? 10. Dia ada 10. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha, sungguhnya amal-amalan kalian telah kucatat dengan detail rapi, lalu kemudian akan kubalas, kusempurnakan kepadamu ianya. Faman wajada khairan, di hari kiamat, faman wajada khairan, siapa yang mendapatkan hasil yang baik nanti di hari kiamat, falyahmadillah, maka hendaklah dia bertahmid, membaca alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah. Wa man wajada ghaira zalik, namun siapa yang di hari kiamat mendapatkan yang selain daripada itu, bukan kebaikan, maka fala yalumanna illa nafsah, janganlah sekali-kali dia menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Baik. Berarti ini hadis yang cukup panjang Pak Ibu, kalau di kitab ini setengah halaman. Dan memang hadis ini menjadi pokok ajaran Islam, disebabkan karena dia mengenalkan kita kepada siapa itu Allah. Siapa itu Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb.
Jadi segala sesuatu, baik itu Quran dan hadis, kalau sudah bercerita tentang siapa itu Allah, itu kedudukannya itu penting sekali. Contoh surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Siapa yang bacanya 3 kali seolah-olah dia mengkhatamkan Al-Quran. Nilainya sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Sangat penting karena di situ adalah mengenal siapa itu Allah, sifat-sifatnya yang mulia. Jadi siapa yang menginginkan perkenalan yang baik, ma'rifatullah, maka jalan yang pertama ialah membuka apa keterangan yang disampaikan Allah dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Baik, hadis ini secara umum terbagi atas 3 pembahasan, 10 kalimat yang semuanya dimulai dengan ucapan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Dari 10 ungkapan tersebut ada setidaknya 3 pembahasan utama. Ada 3 pembahasan utama. Pembahasan yang pertama adalah tentang keharaman berbuat zalim. 1. Pembahasan yang kedua, betapa butuhnya manusia kepada Allah. Yang ketiga, betapa tidak butuhnya Allah kepada makhluknya. Ada 4 pembahasan, maaf. Satu lagi, yaitu pembagian manusia di hari kiamat. Ada orang yang mendapatkan kebaikan dan ada orang yang mendapatkan selain itu keburukan. Maka jangan ada yang dia salahkan kecuali diri dia sendiri. Kita akan bahas satu-satu insyaAllah. Baik, kalimat yang pertama, ya ibadi. Tentu penggunaan ya ibadi di sini secara memiliki penggunaan ya ibadi di hadis ini memiliki seharusnya memiliki perhatian kita dalam ini gitu. Harus ada yang kita perhatikan. Ketika Allah mengatakan ya ibadi, itu menunjukkan kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sifat rahmat Allah, kedekatan Allah dengan makhluknya. Ya. Karena menisbatkan sesuatu kepada diri sendiri itu menunjukkan kedekatan. Ini misalnya ini anak, boleh jadi itu anak orang kan, ini seorang anak. Tapi kalau dia bilang ini anakku, berarti memang punya hubungan khusus dia antara anak tersebut. Ini bapak, bisa jadi bapak orang, bapak tetangga dan lain sebagainya. Tapi dia bilang ini bapakku. Kita memanggil seorang ibu, akan berbeda kita memanggil ibuku. Ada emosional, ada kedekatan di situ. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut para hambanya disebut dengan abdi atau ibadi jamaknya. Bahkan kepada pendosa sekalipun Allah memanggil dengan kalimat wahai hamba-hamba. Qul li ibadiyallazina asrafu an anfusihim wa la taqnatu min rahmatillah. Wahai katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah bisa memanggil orang pendosa saja dengan wahai hamba-hambaku, bagaimana kita bisa menjustifikasi pendosa dengan mengatakan wahai penghuni neraka jahanam, capeklah mati masuk neraka kan gitu. Enggak boleh. Ya, Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya masih memanggil hamba-hambanya dengan panggilan ya ibadi. Baik. Dan pengulangan ya ibadi ini seharusnya memberikan kesan kepada kalbu kita bahwasanya kita ini hamba Allah. Ya, yang bicara ini Tuhan kita, Maha Bos, ya, Tuhan dari segala raja semuanya. Dan Allah Ta'ala mengatakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku semuanya, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman itu untuk diriku sendiri. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala Tuhan raja di raja. Allah memiliki sifat fa'alun lima yurid. Apa itu fa'alun lima yurid, Bu? Bebas berkehendak, mau apa saja itu terserah, yang namanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saking berbahaya dan jeleknya itu kezaliman, Allah memulai dari diri beliau sendiri. Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan diriku sendiri kezaliman. Ya. Kemudian waja'altuhu bainakum muharrama. Lalu kujadikan kezaliman itu sesuatu yang haram juga di antara makhluk-makhluknya. Ya. Apa itu kezaliman? Kemarin sudah kita sampaikan. Secara bahasa kezaliman itu apa Bu? Wad'u syai'al fi ghairi mawadhihi. Wad'ul asya' fi ghairi mawadhihi.
Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Baik, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim secara bahasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman itu untuk dirinya. Setidaknya ada dua hal yang saya tahu tentang semua syariat itu manusia pasti melaksanakan. Allah tak melaksanakan. Semua syariat Islam itu semua hamba Allah seorang muslim itu semua melaksanakan. Allah nyuruh solat. Allah solat enggak? Enggak. Allah nyuruh kita berpuasa. Allah berpuasa atau tidak? Tidak. Allah menyuruh haji. Allah tidak berhaji. Allah menyuruh umrah. Allah tidak umrah. Allah menyuruh sedekah. Allah tidak sedekah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersalawat. Beliau dulu yang bersalawat. Ya ayyuhallazina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Baru Allah memerintahkan kepada makhluknya, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian larangan. Allah memberikan larangan bukan untuk Allah yang mengamalkan, kecuali masalah kezaliman. Allah pun melarang kezaliman untuk diri beliau sendiri. Misalnya katakan inni haramtu zulma ala nafsi, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman itu dimulai dari diriku sebagai Tuhan. Padahal Allah SWT berhak melakukan apapun, fa'alun lima yurid. Allah punya iradah, Allah punya qudrah. Allah bisa saja sombong tapi Allah tidak menampakkan kesombongannya. Allah bisa saja untuk zalim, tetapi ternyata dalam Al-Quran apa kata Allah? Wa ma ana bizallamin lil abid. Sama sekali saya tidak berbuat zalim pada hamba-hamba. Wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin. Allah sama sekali tidak menginginkan kezaliman kepada alam semesta. Wa ma Allahu yuridu zulman lil ibad. Allah tidak menginginkan kezaliman kepada hamba-hambanya. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Dan Tuhanmu tidaklah zalim pada hamba-hambanya. Innallaha la yazlimun nasa syai'a. Allah sama sekali tidak menzalimi manusia. Innallaha la yazlimu misqala zarrah. Sungguhnya Allah tidak menzalimi walaupun kezaliman itu sebesar biji atom, biji sawi, ya, sesuatu yang kecil. Begitulah keterangan Al-Qur'anul Karim menyatakan bahwasanya Allah tidak menzalimi siapapun kepada apapun, ya. Tetapi wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Mereka sama sekali tidak menzalimi Allah. Allah sama sekali tidak zalim, namun mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri, kata Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan itu masalah kok Allah zalim mana? Itu tidak pas. Itu dosa besar ngomong seperti itu. Allah kok zalim, ya. Padahal Allah mengatakan inni haramtu zulma ala nafsi. Sungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan kujadikan zalim itu hukumnya haram di antara kamu semuanya. Fala tazalamu. Jadi ada tiga sisi, ya. Ada tiga sisi masalah zalim itu. Pertama, Allah sendiri mengharamkan zalim itu untuk diri beliau sendiri. Yang kedua, Allah jelaskan hukum zalim itu yaitu haram. Yang ketiga, perintah untuk tidak berbuat zalim. Rasa-rasanya tidak ada di dalam syariat ini larangan sekuat larangan berbuat zalim. Kenapa? Karena model pengajarannya tiga. Satu, Allah mengatakan saya haramkan untuk diriku kezaliman. Satu. Yang kedua, Allah jelaskan statusnya itu, yaitu muharram. Kezaliman itu haram. Yang ketiga, ada perintah yang jelas, konkret, nas teks jelas. Fala tazalamu, jangan kalian berbuat zalim. Ya. Jadi ada keterangan maksudnya Allah mengharamkan untuk diri beliau sendiri, dan ada status hukum zalim itu haram, dan ada larangan secara jelas untuk berbuat zalim. Nah, zalim itu ada tiga tingkatan. Zalim itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, zalim yang paling tinggi, zalim yang paling dahsyat, yaitu zalim kepada Allah. Zalim kepada Allah, menempatkan Allah tidak pada tempatnya. Apa bentuk zalim kepada Allah, Bapak Ibu? Halo? Ngantuk, banyak yang ngantuk macam ni. Sakinah mawaddah warahmah. Ya.
Mari kita berjihad sejenak Bapak Ibu. Ya. Jadi zalim ada 3 macam. Yang pertama zalim kepada Allah. Semoga kita terhindar dari ini. Apa bentuk zalim kepada Allah? Berbuat syirik. Berbuat syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kata Allah kezaliman yang teramat besar. Zulmun azim. Ya. Kenapa kesyirikan itu dosa besar? Karena Allah tidak dianggap Allah. Karena Allah kita tidak tempatkan beliau pada tempatnya. Kita anggap beliau itu buta. Kita dengan enaknya melanggar syariat Allah. Kita anggap Allah itu tidur sehingga menzalimi orang lain. Kita meminta rezeki kepada yang bukan memberikan rezeki. Kita menyembah sesuatu yang tidak layak untuk disembah. Menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Luqman Al-Hakim mengatakan pada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Meskipun orang itu sepanjang hidupnya berbuat baik, meskipun orang itu mulai nyelai balik dia berbuat baik, taruh orangnya murah senyum, sering berderma, bersedekah, kemudian sering bantu orang lain, kemudian bahkan dia membantu dakwah misalnya Islam, tapi nyokap dia. Seluruh kebaikan dia kerjakan, tetapi satu hal tidak dikerjakan. Apa itu? At-tauhid. Tidak bertauhid. Menganggap bahwasanya Tuhan itu ada selain daripada Allah, atau ateis, tidak menganggap adanya Allah Tuhan. Jadi seluruh amalnya sia-sia. Kenapa begitu Pak Ibu? Bagi yang sering mengaji di Al-Hakim tahu nih penjelasannya. Kenapa orang yang tidak bertauhid, kufur dia kepada Allah, tapi dia berbuat baik kepada siapapun, dimanapun, dalam rangka apapun, elok. Tapi amal kebaikan semuanya itu sia-sia. Kenapa Pak Ibu? Ada yang bisa jawab? Ya, karena dia zalim pada Allah. Tapi kenapa? Logikanya bagaimana? Gara-gara ndaknya la ilaha illallah saja ya. Walaupun setiap hari dia berbuat baik, sia-sia semuanya. Tidak ada nilainya itu. Kan ada orang begitu. Tidak penting Islam itu. Tidak penting kita bersyahadat. Yang penting hati kita ini elok. Yang penting kita berbuat baik kepada orang. Tak usah kita permasalahkan orang itu kafir atau muslim, dia syahadat atau tidak. Tak penting. Penting dia baik orangnya. Ada yang begitu Bu, Ibu? Prinsip begitu. Itu prinsip yang sangat-sangat sesat dan menyesatkan. Kenapa? Nah, saya kasih ilustrasi Pak Ibu. Bapak Ibu punya anak, ada ya keturunan Bapak Ibu punya anak. Anak Ibu itu baik sama Ibu. Dia baik sama Pak. Setiap hari dia cium tangan. Setiap hari dia berikan hadiah, makan, pakaian, minuman, dikirim uang tiap bulan sekian puluh juta misalnya. Dibangunkan rumah, dibelikan kendaraan dan lain sebagainya. Elok santun ngecek ke Ibu. Kapak santun anak tuh. Nak kanduang wah, yang wakil dangan dari ketek sampai nyulah gadang. Ya, kanduang. Semua kebaikan dia kasih ke Bapak Ibu. Sopan anaknya, santun akhlaknya. Ya, kebutuhan kita dikasih bahkan berlebih-lebih. Tapi ada satu hal yang dia ucapkan. Apa? Kepada Bapak Ibu. Dia ucapkan satu hal apa? Mohon maaf Bapak Ibu bukan orang tua saya. Mohon maaf Bapak bukan Bapak saya. Ibu bukan ibu saya. Tapi saya baik. Gimana perasaan Bapak Ibu? Hancur. Nah ada gunanya kebaikannya tadi itu. Ya. Bebek sulang lah rumah. Lagi-lagi lah auto surang. Ya, berikanlah semua kebaikan, tapi di mata orang tua sudah hancur itu. Mending mana? Anak yang mengakui kita sebagai orang tua sahnya, pemberian dia tidak seberapa, biasa saja dibandingkan anak tadi itu. Pemberiannya luar biasa, tapi tak mengakui Bapak Ibu sebagai orang tua kandung. Mana yang lebih pedih? Mana lebih enak? Yang biasa-biasa saja, pengabdiannya mungkin biasa, akhlaknya biasa, semua biasa, tetapi dia mengakui ini ibu saya, ini ayah saya. Nah begitu juga orang kafir, amal walaupun dia baik semua amal ya, tapi dia satu hal dia mengatakan tidak ada Allah. Allah itu bukan Tuhanku, nah ada Allah. Ateis dia, atau dia mencari Tuhan yang lain. Sampaikan ke ibunya, elok ke ibu ke apa?
Cuman orang gai ambo yang di sini tuh Pak, mohon maaf. Padahal tuh anak awak. Itulah kezaliman yang paling besar, menjadikan Allah menjadikan tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah, dan tidak mengakui Allah sebagai Rabb. Baik. Apakah Allah butuh diakui sebagai Rabb? Tidak. Nanti kan pembahasannya nanti lain lagi di bawah. Seandainya seluruh orang bertakwa dalam tingkat ketakwaan yang tinggi semuanya, tidak akan manfaat bagi Allah. Ya, tapi kebutuhan kita untuk berterima kasih menjadi hamba Allah yang baik. Baik, itu kezaliman yang paling tinggi. Makanya orang yang tapi kok hadis antara awaknya Pak Ibu ajar kita tahu ke orang enggak? Ada hadis Nabi SAW yang hadis ini disimpan oleh Abu Hurairah sampai beliau menjelang meninggal dunia. Yang ketika disampaikan oleh Abu Hurairah pertama kali dipukul sama Umar. Apa itu? Di hari kiamat ada orang yang banyak dosanya, maksiatnya banyak, sehingga ditimbanglah dosa itu banyak, barik timbangan keburukan. Tapi dia kata Allah, apakah sudah selesai? Kemudian malaikatnya menghitung, belum. Ada satu kebaikan, tapi rasanya kebaikan ini enggak banyak guna ya Allah. Dia ada satu lembar kebaikan. Jadi kebaikan kita tuh bentuknya itu dalam hadis seperti lembaran-lembaran. Kalau lembaran nota kumuah banyak. Sementara yang sini masih kosong kebaikannya. Kata Allah, sudah selesai kamu menimbang hambaku itu? Belum ya Allah. Tapi rasanya ada satu lagi kebaikannya. Cuman rasanya kalau tidak ada gunanya udah gitu. Apa itu? Ternyata ditulis di lembaran itu tuh La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ditimbang langsung naik kebaikannya. Pokoknya mbok sawe ko rasio wak sih Ibu. Jangan nanti gara-gara memahami hadis ini bermudah-mudah berbuat dosa, kan itu maksudnya. Kemuliaan itu menunjukkan kemuliaan la ilaha illallah. Saburuk-buruk anak tapi masih ngakui itu induk ayo. Masih mengakui itu apa ya, itu masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Memang anakku ada emang. Ya. Tetapi anak ini bapaknya diganggu, dia pasang badan. Ibunya diremehkan, dilecehkan, dia pasang badan. Nah, itu maksudnya. Masih punya iman dalam kalbunya. Dan itu nilainya yang paling tinggi. Sampai ke hadis itu, tapi dalam konteks yang betul ya Pak Ibu ya. Baik. Makanya orang yang meninggal dunia tidak bawa la ilaha illallah, itu kata apa? Kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tak mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik. Allah innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dan Allah Maha mengampuni dosa selain itu. Maksudnya terus orang yang berbuat syirik gimana Ustaz? Enggak Allah ampuni. Maksudnya dia meninggal dunia belum sempat bertaubat maksudnya. Jadi kalau dia berbuat syirik lalu bertobat kepada Allah, seperti ada dukun Batangu yang baru belajar Pak. Ki Joko Bodo ya. Nah, akhirnya dia bertobat. Diterima tobat. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Di akhir hayat beliau malah menjadi aktivis dakwah. Digemar berdakwah. Bayangkan itu dukun. Rasanya dukun yang paling mahal di Indonesia ini dialah dulu. Yang paling terkenal juga. Sedangkan kalau orang meninggal dunia membawa dosa yang selain syirik, berkemungkinan diampuni oleh Allah SWT walaupun dia tidak sempat bertaubat. Tapi kalau dia meninggal dunia membawa dosa syirik, belum sempat taubat, tidak akan diampuni oleh Allah. Makanya Allah mengatakan dalam Quran dalam banyak ayat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati seolah-olah kita yang mengontrol mati itu. Padahal kata Allah, wala tamutunna, jangan sampai kau meninggal kecuali dalam keadaan Islam, yaitu mengakui kalimat la ilaha illallah. Jago kalimat Bapak Ibu. Ya. Kemudian disebutkan dalam ayat Quran, wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang paling zalim, orang-orang yang zalim. Kemudian zalim yang kedua. Zalim yang kedua adalah zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri. Tadi kepada Allah. Kemudian yang kedua pada diri sendiri. Yang ketiga zalim kepada
orang lain, sekitar kita, orang yang di luar kita, makhluk di luar kita. Baik, zalim pada diri sendiri artinya kita berlaku menempatkan sesuatu yang tidak pantas, tidak pada tempatnya. Zalim pada diri sendiri contohnya ialah tidak mau bertobat atau menunda-nunda taubat nasuha. Dah tahu banyak dosa gadang, tapi nak niat bertobat dah. Merasa aman dari azab Allah, rasanya hidup panjang tadi kan itu bekerja setan, angan-angan. Nantilah umur 60 lah, pas sambo pensiun tu, tobat ambo. Kira umurnya 59. Saya lah. 59 sama dia bulan 28 hari. Saya lah, gitu kan. Jadi tidak ada itu angan-angan setan saja itu. Diundur-undur kita. Jadi membiarkan diri dalam gelapnya pekatnya dosa itu ada menunda taubatan nasuha itu termasuk zalim. Baik. Orang yang adil, orang yang bersegera bertobat ketika dia berbuat dosa. Ketika itu juga langsung dia berbuat dosa. Fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Langsung dia ingat kepada Allah langsung bertobat. Itu yang adil. Itu yang adil, orang yang adil. Kemudian di antara zalim pada diri sendiri apa Ibu? Yang kedua, membiarkan diri dalam keadaan bodoh, tidak tahu soal agama. Membiarkan diri dalam keadaan bodoh, tidak mengetahui hukum ahkam agama. Padahal fasilitas banyak untuk belajar. Masjid sudah mengadakan fasilitas, diundang ustaznya tidak lo kaleng-kaleng, tidak ampun loh. Jadi undang ustaz, dibikin silabus, ya pengurus sudah mengumumkan, ya Yasir sudah mengumumkan, gitu kan. Pak Ibu nanti ada kajian hadis, gitu kan. Yang datang juga, yang tidak datang juga. Kan begitu. Itu zalim li nafsihi, zalim kepada diri sendiri karena membiarkan diri dalam keadaan bodoh, mohon maaf. Tapi ada yang berdalih, Ustaz, rancaklah awak tidak tahu, nanti kalau awak salah nak dihukum dah. Ada yang begitu Pak Ibu? Kan dalam Islam kalau tidak tahu dah apa Ustaz. Lalu sampai dakwah tu ni. Bah menjawab aku Pak Ibu. Bagaimana menjawabnya? Ulama telah menjawab itu. Ditanya Al-Imam Abdullah bin Haddad. Apa kata beliau? Orang yang berprinsip demikian, bagus kita tidak usah belajar supaya tidak tahu. Nanti kalau kita salah tidak dihukum dengan alasan tidak tahu. Nah, kan gitu. Orang yang berprinsip seperti itu justru dosanya 2 kali. Justru dia dapat 2 kali dosa. 2 kali lipat. Dosa yang pertama karena kesalahan dia buat. Yang kena dosa memelihara kejahilan, kebodohannya. Mungkin kita tidak akan sampai menjadi expert dalam agama ini Pak Ibu. Sampai S3 mana tidak akan mungkin kita ahli betul dalam agama ini. Kita ini hanya berusaha, berikhtiar untuk terus belajar. Begitu. Sampai kini ambo pun masih belajar. Ada niat untuk ambil S3 ini. Masih terus baca kitab setiap hari. Mengajar dalam rangka belajar juga. Terus, jadi kita datang majelis ta'lim dengan niat belajar selama-lamanya. Menjadi pembelajar abadi. Jangan karena usia tidak banyak nanangkok lain, 60-70 tahun. Tidak. Belajar itu niatnya untuk satu, beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua untuk mengangkat kebodohan. Yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu. Itu tujuan belajar itu. Yang ketiga untuk mendapatkan ampunan Allah. Datang saya majelis ta'lim ke Pak Ibu. Tidak duduk waso bantai. Ibaratnya tidak sampai samini baru duduk. Tak niat dulu untuk menuntut ilmu tu. Dia mencari kawan. Atau ibu di rumah apa ngaji misalnya. Atau apa ibu mengaji apa di rumah. Kira di rumah kunci nak tahu. Akhirnya kamu saji juga. Akhirnya kan lah mau mana mencapai kunci. Kira orang masih mengaji. Tak pas solah duduk apa kau. Kiranya subhanakallahumma rabbana bihamdika. Doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi kata Ustaz. Bubar majlis. Itu kejadian diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Hadis kursi pula. Apa kata Allah? Aku ampuni seluruh yang hadir di semua majlis ta'lim itu.
Kemudian ada interupsi dari malaikat. Ya Allah, itu ada tadi yang datang dari dunia itu untuk mencari kunci. Kira-kira gitulah. Apa kata Allah? Tidak ada pengecualian. Semua yang hadir di situ, sabanta, 5 menit, 10 menit, punya niat atau enggak, dia amalkan atau enggak, ya, maka itu menjadi kafaratuz dzunub, penghapus dosa. Tapi dengan syarat majelis itu ada 3. 1, membaca tahmid, memuji Allah, alhamdulillah. Makanya sebelum majelis taklim baca alhamdulillah. Kan itu mukadimah Bukhari. Alhamdulillah nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Itu gunanya itu. Yang kedua dikunci dengan selawat, dibacakan selawat. Yang ketiga doa kafaratul majlis. Kadang-kadang ada yang ceramah tapi tidak dibacanya doa kafaratul majlis. Mungkin lupa atau memang tidak tahu, maka wasim baca lebih. Baca doa kafaratul majlis. Jadi zalim pada diri sendiri, contohnya tadi apa Pak Ibu? Menunda-nunda taubat nasuha. Ya. Yang kedua, membiarkan diri dalam suasana tidak belajar, kebodohan. Makanya yang dipelajari itu apa? Makanya saya membagi Pak Ibu, ceramah di masjid, pengajian di masjid ada 2 tipe sebenarnya. Yang istilahnya sifatnya motivator, motivasi. Yang kedua memang mengkaji ilmu. Mohon maaf, jarang masjid yang concern pengurusnya untuk mengkaji ilmu. Banyakan itu ceramah lepas tematik. Suasana kini itu ceramah, gitu kan? Padahal suasana keadaan itu variabel bebas. Yang kalau kita tidak punya variabel tetap, prinsip-prinsip dasar dalam Islam, maka terbambing oleh dia. Apa variabel tetap itu? Al-Quran, tafsirnya, hadis, syarahnya, fikih, tata cara pelaksanaan ibadah, akidah, ilmu akidah, adab Islam, tasawuf. Itu semua adalah variabel tetap yang harus dipaci. Apapun suasana keadaan nanti akan ditimbang melalui ilmu yang kita pelajari dalam kajian-kajian seperti ini. Alhamdulillah Masa Jawa kan ada pengajian tafsir Pak Wan. Tafsir ada, pengajian hadis ada. Apalagi yang kurang? Tafsir fikih ada Pak. 1 kali 2 bulan. Itu kayaknya harus ditambah. Ya, harus ditambah itu Pak Ibu. Fikih itu kalau bisa lebih sering, malah justru kan dia tata cara ibadah. Fikih itu tata cara ibadah. Belum akidah. Akidah juga belum ada. Baik. Kemudian zalim pada diri sendiri, sehingga karena dia tak mau belajar, tak mau ada wirid pengajian, akhirnya dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang khurafat, tidak tahu. Akhirnya karena tidak tahu, maka secara otomatis dia zalim kepada Allah dan zalim kepada hamba Allah yang lain. Dia nak ngerti hukum fikih muamalah misalnya. Yang haram dibayar juga, korupsi jalan juga. Akhirnya menzalimi orang lain. Tak tahu mana yang syirik, mana yang tauhid. Akhirnya zalim pada Allah. Berangkat semuanya dari zalim pada diri sendiri. Zalim pada anak akhirnya. Zalim pada orang gaya akhirnya. Karena enggak mengerti birrul walidain. Zalim pada anak dia makan anak yang haram. Ya. Karena zalim pada diri sendiri, akhirnya zalim pada Allah karena tidak belajar ilmu tauhid, dan zalim kepada orang lain. Itu sebenarnya barik juga gajinya, ya. Masalah kezaliman ini. Dan kezaliman ini berbeda dengan kebanyakan dosa. Orang kalau berbuat zalim, dosanya itu ada dua sisi. Dosa itu ada 3 tipe, Pak. Pernah saya sampaikan di sini. Dosa itu ada 3 varian. Ya. Varian yang pertama, dosa yang azabnya diberikan di dunia, tapi tidak diberikan di akhirat. Ya. Itu sebagai rahmat Allah tuh. Jadi ada orang yang dihukum di dunia, tapi di akhirat tidak leh. Masuk surga selesai. Itu tipe dosa yang pertama. Tipe dosa yang kedua, dosa yang hukumannya di akhirat saja, tidak di dunia. Itu namanya istidraj. Padian saya dibalik sama Allah di dunia, tapi disimpan di akhirat.
Tipe dosa yang ketiga, apa yang bayu? Dia gih di dunia dan dia gih pula di akhirat. Oh, dunia timbal balik. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min zamin ahra." Tidak ada satupun dosa yang lebih layak an yu'ajjilallah li sahibihil uqubata fid dunya, agar Allah segerakan hukumannya di dunia, ma'a yudakhiralahu fil akhirah, dan juga disimpan baginya untuk di akhirat, minal baghi wa qati'atir rahim, yaitu dosa kezaliman dan memutus silaturahim. Al-baghyu itu artinya zalim. Kan kalau datang khutbah Jumat biasanya khatib apa penutupnya itu Pak? Pamungkas khatib sebelum solat, sebelum iqamat orang ketika ikut sampaikan misalnya jago orang-orang solat gitu. Jadi lalu apa itu Pak? Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Apa hafal biasanya Pak? Bapak Haji. Bapak Haji hafal. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal baghi, sebenarnya itu. Wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wala zikrullahi fazkurullaha wala zikrullahi akbar. Kan begitu. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berbuat adil dan ihsan, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegahmu dari berbuat keji dan munkar, wa yanha wal bagh, dan kezaliman. Jadi setiap Jumat disabui oleh khatib, jangan berbuat zalim, jangan berbuat zalim. Ya, karena zalim itu tipe dosa yang ketiga, disegerakan hukumannya di dunia bersama juga disimpan di akhirat. Nauzubillahi min zalim. Baik. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kezaliman itu ternyata. Ya, pernah saya bahas suatu kultum ya Pak ya. Apa contohnya waktu itu saya contohkan? Parkir mobil di pinggir jalan, seolah-olah itu bagian dari garasi rumah dia. Itu zalim. Maroko di depan, di banyak umum, di tempat umum, gitu kan? Boleh. Mau itu ubarale, mabihan jalan setengah. Jampang itu paling jalan raya pokoknya Praji, ya, tendanya langsung gadang Pak. Akhirnya setengah jalan bahkan lebih Pak. Macet itu. Bersakilo. Itu zalim itu. Kemudian apa lagi? Imam yang tidak mengerti rukun-rukun sholat, tapi gemar jadi imam. Nah, ini zalim juga ya. Kemudian hakim yang memberikan keputusan berubah-ubah pasal untuk pesanan, zalim. Koruptor yang mengambil hak rakyat. Makin banyak yang terkena dampaknya, makin besar dosanya. Ya, makin meluas cakupannya, skopnya makin besar pula dosanya. Begitu juga keadilan, makin besar cakupan keadilan yang bisa ditegakkan, makin besar pula pahalanya. Makanya orang yang paling bahagia di padang mahsyar apa? Imamun adil. Para pemimpin yang berbuat adil. Yang paling sengsara ulama uzzalim, ulama ahli agama yang zalim. Ada pertanyaan sini Pak Ibu? Silakan Pak. Pak Saiful tenang-tenang boleh bertanya ya. Ya. Gimana Pak? Ya. Ya. Baik. Ya. Ya. Doa permintaan BMW, penghasilan Suzuki Carry. Payah emang payah. Ya. Nah, itu 11.000 kandak yang banyak gitu ya. Baik.
Nabi SAW bersabda, "Idza sa'altumullah al-jannata fas'alu al-firdausil a'la." Jika kamu berdoa minta kepada Allah surga, mintalah surga Firdaus. Agar seorang muslim itu apa ya istilahnya? Termotivasi. Kalau minta kepada Allah itu jangan nanggung-nanggung. Kalau bab meminta kepada Allah, sebenarnya bab itu adalah bab melihat luasnya rahmat Allah. Jadi ketika kita melihat rahmat Allah, apa yang mustahil bagi Allah, gitu kan? Jadi ada saatnya kita memang dianjurkan berdoa untuk minta surga yang tertinggi. Namun, ya melihat amal kita yang masih lemah, maka di situ kita mohon taufik dari Allah SWT untuk memantaskan diri kita bisa sampai ke husnul khatimah. Ya, terkadang yang membuat seorang itu tidak maju itu kan ketidakpedean duluan, Pak. Di dalam Lauhil Mahfuz ini, Pak Saiful ini waliullah. Misalnya ya, waliullah, wali kutub pula gitu kan. Tapi terkadang kita yang underestimate diri sendiri. Ya. Bisa kok kita gitu. Ya. Bukan berarti kita terlalu pede ya, bukan begitu Pak. Tetapi kita memang harus punya semangat untuk meraih prestasi makom di sisi Allah yang tinggi, gitu kan. Rasulullah SAW dalam Quran Allah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz." Bersemangatlah selalu mengenai apa yang bermanfaat bagi dirimu dan jangan bersikap lemah payah. Dalam Quran, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun." Janganlah kamu merasa rendah, jangan MC, jangan tidak pede. Jangan merasa lemah. Kalian adalah orang yang tinggi, yang mulia. Jadi kita muslim ini sudah mulia Pak Ibu, tapi tambah lagi kemuliaan itu. Kita minta surga Firdaus, seharusnya itu bukan menyebabkan kita tidak pantas gitu kan. Menyebabkan itu sebenarnya untuk memotivasi untuk kita sampai kepada derajat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada ibu-ibu jarang bertanya di Jamiatul. Baik, terakhir saya tutup dengan mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah mewakili jamaah Jamiatul Muslimin kemarin di rumah berkunjung untuk menjenguk Ananda, anak saya Hanifah. Saya ucapkan secara pribadi, secara keluarga besar, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bapak Ibu yang telah bersimpati, ikut mendoakan dan hadir kemarin dalam rangka kesembuhan anak Ananda. Mungkin dalam waktu 3 hari atau hari Sabtu saya akan ke Jakarta untuk melanjutkan pengobatan di RSCM. Yang pang beko di RSCM berakhirlah mentoklah jalan di RSCM, mungkin karena ada usaha ke Malaysia. Jadi saya minta doa terus. Itu yang paling saya harapkan dari Bapak Ibu, itu doa. Karena doa ini senjata orang beriman. Dari hati yang paling dalam saya minta kepada Ibu untuk berdoa yang benar-benar khusyuk kepada Allah untuk kesembuhan. Entah dari doa siapa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan penutup pengajian kita, saya lulusan universitas yang mengajarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi cita-cita saya mengajar ini dari 2014 saya mengajar agama ini tidak untuk kepentingan politik, tidak untuk kepentingan apa-apa dunia. Saya ingin melanjutkan amanah dari guru-guru saya dan menyebarkan ilmu Quran hadis dulu di Jakarta, sekarang sudah alhamdulillah 3 tahun di Kota Padang. Oleh karena itu ada satu cita-cita yang ingin saya wujudkan di Kota Padang ini. Apa itu Pak Ibu? Terwujudnya majelis khataman tafsir Al-Quran. Terwujudnya majelis khataman, bukan tilawah, khataman tafsir Al-Quran. Dan itu sudah saya mulai rintis 3 tahun yang lalu di Masjid Al-Hakim. Ya, alhamdulillah jamaah dari 10 orang sekarang sudah 200 orang. Dan terus bertambah. Cuman saya ingin lebih besar lagi skopnya, yaitu di Masjid Raya Sumbar rencananya kita adakan setiap hari Ahad. Nah, jadi di Jawa, karena pengalaman saya 15 tahun di Pulau Jawa, itu banyak kiai-kiai itu tidak langsung jadi kiai gadang Bapak Ibu. Dimulai dari usia 30-an memulai majelis mereka. Usia saya masih muda, saya masih 30-an tahun, 36 tahun, 35 tahun. Dan 3 tahun yang lalu sudah merintis kajian tafsir. Mudah-mudahan nanti Sumatera Barat kembali lagi kepada kebiasaan ulama dulu di surau, mengaji tafsir Al-Quran. Khatam gitu Pak Ibu.
Tah bilo khatamnya jangan di patanyuan, bilo khatam dan nomor ini terkajar-kajar. Tengok paham, kita niatkan. Kalau kita tidak berniat, hidup ini tidak mencari Quran, takutnya kita termasuk orang yang melalaikan Quran, zalim pada Al-Quran. Tapi kalau kita sudah punya niat, nyampang biko usia wa'lah, tak doleh, habis jatah, tapi dalam hati wa ada niat, maka di dalam kubur kita akan disempurnakan taklim kita Quran, dibangkitkan bersama orang-orang yang mengkaji Quranul Karim secara sempurna. Bah kira-kira ide yang Bapak Ibu. Makanya saya meminta doa dan dukungan dari Bapak Ibu. Tidak ada kepentingan dunia apa-apa, amanah ilmu saja. Ingin menciptakan di padang ini majelis taklim yang mengkaji betul-betul Quran tafsirnya secara mendetail, secara baik, gitu kan? Sehingga pemahaman ilmu makna Quran itu yang kita dapatkan bukan sekedar tilawah khatam selesai 30 juz, enggak. Itu yang saya ingin wujudkan di Kota Padang. Kira-kira Bapak Ibu bisa dibantu doa dan dukungan. Sekarang sudah dimulai jadwalnya, nanti saya bagikan di grup melalui Pak Haji Sofyan, nanti sudah dimulai setiap hari Rabu dan hari Sabtu dan dari hari yang lain juga. Ada 3 model pengajian pengajian saya yang bersilsilah seperti ini. Pengajian tafsir, pengajian hadis, dan pengajian akhlak. Itu ada 3 model pengajian yang rutin saya. Sebagian videonya ini saya masukkan ke dalam YouTube. Mudah-mudahan berkah semua apa yang kita usahakan ini diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.